Terikat sebuah janji, Maes Hilgers akhirnya bisa main bareng Calvin Verdonk di Timnas Indonesia. Masih punya kesempatan bela Belanda, Maes Hilgers bangga pilih Timnas Indonesia. Ternyata Calvin Verdonk rajin colek Maes Hilgers untuk pilih Timnas Indonesia ketimbang Belanda. Akhirnya, Erick Thohir pastikan Maes Hilgers dan adik bintang AC Milan ini bakal dinaturalisasi Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebut kondisi rumput GBK baik. Timnas Indonesia siap jamu Australia. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Terikat sebuah janji, Maes Hilgers akhirnya bisa main bareng Calvin Verdonk di Timnas Indonesia. Maes Hilgers sudah tidak sabar untuk bermain bersama Calvin Verdonk. Verdonk jadi salah satu pilar anyar skuad Garuda setelah resmi menjalani proses menjadi WNI. Dia baru merasakan debut pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain NEC Nijmegen ini sudah mencatatkan 2 caps bersama timnas. Maes Hilgers menjelaskan selain Verdonk, dia mengenal beberapa nama di timnas Indonesia. Tom Haye dan Nathan Chu Aon jadi nama yang cukup familiar karena sama-sama bermain di Belanda. Haye dan Nathan juga sempat satu tim saat berada di SC Heerenveen. Terkait keputusan menjadi WNI, pemain kelahiran Amersfoort mengakui belum berkomunikasi dengan mereka. Ada beberapa pemain Belanda di tim Indonesia, seperti Tom Haye dan Nathan Chu Aon. Terkait Verdonk, Maes memiliki kenangan tersendiri. Pasalnya dia sempat berada di tim junior Twente dan Verdonk di tim senior. Juga belum memberitahu Calvin Verdonk, "Aku dan Calvin bermain bersama di Twente walau hanya sebentar. Aku pemain junior yang sesekali berlatih bersama mereka." Dalam kamp latihan tersebut, Verdonk mengajak Maes untuk bermain bersama. Menurutnya, ini adalah ajakan yang paling membekas dan dia akhirnya bersemangat untuk meniti karir di Twente. "Aku satu kamp pelatihan dengan mereka dan Calvin bilang, 'Maes, kau harus ikut denganku.' Senang sekali bisa bermain dengannya lagi." Ya, tentu saja ingin bermain dengan Verdonk. Maes sudah menantikan momen saat dia dan Verdonk mendapatkan panggilan ke Timnas Indonesia. Mereka akan berangkat bersama dari Belanda karena sudah sama-sama saling mengenal. Selain itu, banyak pemain yang bisa berbahasa Belanda membuat adaptasi di skuad Garuda diprediksi akan semakin mudah. Kurasa para pemain Belanda memang bisa membentuk ikatan di Timnas Indonesia. Masih punya kesempatan bela Belanda, Maes Hilgers bangga pilih Timnas Indonesia. Maes Hilgers akan segera menjadi warga negara Indonesia. Bersama Liano Reijnders, ia akan menjalani proses naturalisasi. Maes Hilgers dan Liano Reijnders bahkan sudah mengunjungi Jakarta. Keduanya sudah bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Keputusan Maes Hilgers memilih Timnas Indonesia sebenarnya cukup menarik. Sebab bek tengah yang masih berusia 23 tahun ini masih sangat bisa membela Timnas Belanda di masa depan. Apalagi bek Timnas Belanda mulai menua seperti Virgil van Dijk. Namun, Maes Hilgers mantap memilih Timnas Indonesia. "Tentu saja aku berasal dari Belanda dan Timnas kami hebat. Namun Indonesia penting bagiku karena aku dibesarkan dengan banyak pengaruh Indonesia," ungkap Maes Hilgers. Maes Hilgers lahir dan dibesarkan di Belanda. Namun, cerita soal Indonesia tak pernah lepas darinya. Bahkan Maes Hilgers mengaku beberapa kali datang ke Indonesia saat masih kecil. Ia juga rutin mendapatkan asupan makanan khas Nusantara. "Saya ke Indonesia 4 atau 5 kali sebelumnya, tetapi saat saya masih sangat kecil. Makanan favorit saya adalah soto ayam, enak sekali ibuku sering membuatkannya." Ternyata Calvin Verdonk rajin colek Maes Hilgers untuk pilih Timnas Indonesia ketimbang Belanda. Maes Hilgers akan menjadi tambahan kekuatan di lini belakang Timnas Indonesia. Bersama Liano Reijnders, pemain berusia 23 tahun itu akan segera menjalani proses naturalisasi.
Mads Hilgers dan Liano Reijnders sudah bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, di Jakarta. Kedua pemain itu pun sudah bersalaman. Ada satu sosok yang cukup penting dalam meyakinkan Mads Hilgers untuk memilih timnas Indonesia. Padahal pemain satu ini masih memiliki potensi untuk membela timnas Belanda. Sosok yang dimaksud adalah bek kiri andalan timnas Indonesia, Calvin Verdonk. Diketahui Verdonk memang sama seperti Mads Hilgers, yakni memiliki darah Indonesia dan Belanda. Calvin bilang, "Mes, kau harus ikut denganku dan senang sekali bisa bermain dengannya lagi," ujarnya. Calvin Verdonk dan Mads Hilgers pernah bermain di tim yang sama. Keduanya diketahui sempat sama-sama membela FC Twente. Namun, saat itu terjadi Mads Hilgers masih bermain di level junior. Ia dan Verdonk pun hanya sempat menjalani sesi latihan tanpa pernah bertanding secara bersama-sama di ajang resmi bersama FC Twente. "Aku dan Calvin bermain bersama di Twente walau hanya sebentar, saat itu aku masih pemain junior, sesekali berlatih bersama pemain senior," jelas Mads Hilgers. Mads Hilgers pun tidak sabar untuk segera bertemu dengan Calvin Verdonk. Pemain berusia 23 tahun itu tampak ingin membicarakan banyak hal dengan bek kiri milik NEC Nijmegen itu. Selain itu, Mads Hilgers juga menantikan momen terbang bersama dari Belanda untuk membela timnas Indonesia di laga-laga krusial. "Aku sangat menantikan itu, kami bisa bertemu di bandara dan terbang bersama ke sana." Saat ini timnas Indonesia banyak diperkuat oleh pemain keturunan, terutama mereka yang memiliki garis keturunan Belanda. Mads Hilgers pun senang dengan hal itu. Menurut Hilgers, para pemain itu tidak hanya akan terus meningkatkan level permainan timnas Indonesia, tetapi juga untuk membentuk ikatan yang kuat. Akhirnya, Erick Thohir pastikan Mads Hilgers dan adik bintang AC Milan ini bakal dinaturalisasi timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya membuka tabir terkait rumor naturalis Mads Hilgers dan Liano Reijnders. Ia akhirnya memastikan bahwa kedua pemain itu memang akan dinaturalisasi oleh PSSI. Seperti yang sudah diketahui, PSSI saat ini sedang melanjutkan proyek naturalisasi mereka. Mereka butuh sejumlah pemain baru untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia dari berbagai kategori umur hingga timnas senior. Baru-baru ini beredar kabar bahwa ada dua pemain yang bakal dinaturalisasi PSSI. Yang pertama adalah bek tengah Twente, Mads Hilgers, dan bek kanan PEC Zwolle, Liano Reijnders. Erick Thohir sendiri sempat bungkam mengenai rumor itu. Namun baru-baru ini dia mengonfirmasi dua pemain keturunan ini akan dinaturalisasi oleh PSSI. Erick Thohir sempat dikonfirmasi oleh awak media terkait kabar Hilgers dan Reijnders akan bergabung dengan timnas Indonesia. Namun pada saat itu Menteri BUMN itu enggan membeberkan rumor bahwa kedua pemain itu bergabung. "Saya belum salaman. Ada dua pemain yang diproses," ujar Ketum PSSI, Erick Thohir. Melalui akun media sosialnya, Erick Thohir beberapa saat yang lalu memberikan update terkini seputar Hilgers dan Reijnders. Ia memastikan bahwa kedua pemain ini memang benar akan segera dinaturalisasi oleh PSSI dalam waktu dekat ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebut kondisi rumput GBK baik. Timnas Indonesia siap jamu Australia. Timnas Indonesia akan menjamu Timnas Australia dalam laga kedua putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024. Dalam rangka mempersiapkan laga penting melawan Timnas Australia, Ketua Umum PSSI Erick Thohir melakukan pengecekan kondisi Stadion Gelora Bung Karno GBK pada Sabtu 7 September 2024. Dalam kunjungan ini, Erick Thohir didampingi oleh Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno. Setelah melakukan inspeksi, Erick Thohir menyampaikan kabar baik mengenai kondisi stadion. Menurut Erick Thohir, lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno hanya perlu mengalami perbaikan kecil. Perbaikan itu tidak akan signifikan. Yang pasti, Erick Thohir menegaskan lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno akan siap saat dipakai menghadapi Timnas Australia.
Akan ada beberapa improvement, tetapi tidak ada yang signifikan yang akan mengganggu pertandingan. Kami berkomitmen untuk memastikan ke pengelola GBK semua sudah siap untuk pertandingan menghadapi Australia. Timnas Indonesia dan Timnas Australia memiliki modal berbeda. Tim Garuda meraih hasil imbang 0-1 di kandang Timnas Arab Saudi beberapa hari lalu. Di sisi lain, Timnas Australia justru kalah di kandang sendiri. Socoro Os menyerah 0-1 dari Timnas Bahrain.